Selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Audio Jungle. Beckham ingin bawa timnas Indonesia U23 back-to-back juara Piala AFF U23. Penggawa Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha punya ambisi tinggi. Gelandang berusia 20 tahun ini ingin membawa timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF U23, seperti yang dilakukan sang kakak. Penggawa Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha punya ambisi tinggi. Gelandang berusia 20 tahun ini ingin membawa timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF U23, seperti yang dilakukan sang kakak, Dian Zola Nasrullah. Dian Zola berhasil membantu timnas Indonesia U23 menjadi kampiun Piala AFF U23 edisi 2019. Ketika itu, skuad Garuda Muda yang dilatih Indra Syafri sukses mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 dalam partai final di Stadion Nasional Phnom Penh, Kamboja, Selasa, 26/2. Peluang Beckham mengikuti jejak kakaknya itu terbuka lebar. Sebab, namanya masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23 proyeksi Piala AFF U23 2022. Beckham bersama 28 pemain lainnya akan TC di Bali hingga tanggal 9 Februari tahun 2022. Setelah itu, rombongan timnas Indonesia U23 bakal terbang ke Kamboja untuk tampil di Piala AFF U23 2022 pada 14-26 Februari tahun 2022. Kejuaraan ini jadi motivasi buat Beckham karena dulu kakak Dian Zola jadi juara juga di Piala AFF U23 2019 di Kamboja juga, ujar Beckham. Dalam keterangan resmi PSSI yang diterima bola.net, Selasa, 8/2. Semoga kita back-to-back juga jadi juara, katanya menambahkan. Baca halaman berikutnya ya Bolaneters. Pemain kelahiran Bandung ini pun optimistis target itu bisa tercapai. Sebab, Garuda Muda punya kedalaman skuad yang merata. Skuad ini banyak pemain yang berkualitas. Tentunya saya sangat percaya diri bisa menjadi juara Piala AFF U23 nanti, tutur Beckham. Skuad ini sangat merata, jadi tidak terlalu jauh. Saya termotivasi untuk menjadi bagian di AFF U23 2022, imbuhnya. Di Piala AFF U23 2022, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B. Lawan-lawan yang akan dihadapi yaitu Laos, Myanmar, dan Malaysia. Besok, PSSI dan Sintayong temui Menpora bahas pemain naturalisasi. Sintayong sebelumnya telah meminta ke PSSI 4 nama untuk diproses naturalisasinya yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers dan Ragnar Oratmangun. Akan tetapi, kabar terbaru nama Ragnar Oratmangun dicoret oleh Sintayong dan kembali meminta Kevin Dix. Dari 4 nama terbaru yang disodorkan Sintayong itu, 2 nama lainnya yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat dokumennya sudah di Kemenpora. Namun, sebelum memproses lebih jauh Menpora meminta PSSI dan Sintayong untuk menjelaskan lebih dulu kepada pemerintah. Oleh karena itu, PSSI bersama Sintayong akan ke kantor Kemenpora, Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 untuk menjelaskan soal pemain yang akan dinaturalisasi secara rinci. Untuk itu dalam pembahasan tersebut akan dihadiri Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Syafri, Exco Hasani Abdul Ghani, dan Sintayong. Kami berterima kasih kepada Menpora Bapak Zainuddin Amali atas perhatiannya, ujar Yunus Nusi sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Dengan adanya pertemuan besok, itu menjadi kesempatan bagi PSSI untuk menjelaskan program naturalisasi yang dimaksud oleh PSSI, ucapnya. Dalam kesempatan ini,
Yunus Nusi pun mengatakan bahwa PSSI akan menjelaskan secara rinci dan jelas kepada pemerintah. Sebab PSSI bersama Kemenpora pun tak ingin asal-asalan dalam melakukan naturalisasi. Menurutnya banyak pembelajaran yang telah dilakukan oleh PSSI. Maka dari itu pihaknya tak ingin terburu-buru. PSSI dan pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak ingin melakukan naturalisasi dengan serampangan, kata Yunus. Naturalisasi yang pernah dilakukan dulu menjadi pembelajaran bagi PSSI untuk bertindak hati-hati. Yunus Nusi pun tak lupa menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain saat ini sesuai dengan permintaan pelatih Shin Tae-yong. Pastinya pemain-pemain tersebut juga sudah masuk dalam skema pelat.